Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati DRR Narendra Jatna SLLM Jamdatun, sekaligus juga ini Ketua Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Yang saya hormati Dr. Muhammad Taufik, DA, PLT, Kepala Lembaga Administrasi Negara. Ini doktornya Pak Taufik dari Prancis, DEA-nya juga dari Prancis. Sama kayak Pak Narendra tuh dari Prancis juga tuh. Cuma bedanya DEA ini Diplôme d'études approfondies. Nah, jadi memang khusus kalau Prancis itu salah satunya DEA ini. Ini penelitiannya sangat ini nih, ketat ini penelitian. Jadi Pak Narendra, Pak Taufik, sama saya juga pernah belajar sama-sama di Prancis itu. Yang saya hormati Ibu Maya Miranda Ambarsari, SAMBE, pelaku pembina nih, pelaku ya pengusaha yang memang sangat membantu dunia pendidikan di tentang hukum ini. Yang saya hormati Pak PJ Bupati Kabupaten Probolinggo, Pak Haji Ugas Irwanto SSOS MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Anwar MHI. Nah, ini jabatan yang paling asik nih, Ketua Asosiasi Penghulu wilayah Sumatera Selatan. Yang saya hormati sini ada Pak Asbullah, SH, FH, apa nih, ya kan sebagai Ketua STIH Adiaksa. Juga yang saya hormati kepada seluruh peserta pelatihan Legal Executive Development, para ASN dari beberapa daerah Indonesia, juga para tamu undangan, pengurus yayasan maupun undangan lainnya yang hadir yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Dari kejaksaan ada juga tuh, pakai seragam kejaksaan gitu kan. Para narasumber dan fasilitator kegiatan ini, serta seluruh peserta pelatihan Legal Executive Development Aparatur Sipil Negara yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kumpul di sini nih. Kumpul dalam kegiatan pelatihan yang menurut saya sih sangat penting lah untuk para ASN ini Bapak Ibu semua, ya kan? Ya, karena ini sangat strategis sehingga dibentuknya pelatihan Legal Executive Development untuk aparatur ini, ya namanya tadi. Selamat datang Pak Andi. Waduh, sahabat saya nih di Universitas Pancasila. Ini sangat strategis ya, karena sangat penting bagi para ASN. Juga untuk saya lah. Ya. Saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kehadiran kita di sini menunjukkan betapa pentingnya ya peran hukum administrasi negara dalam hal ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berlandaskan hukum. Ya, good governance sebagai pilar utama dalam pelayanan publik. ASN memiliki tanggung jawab moral yang jelas, tanggung jawab moral dan hukum. Ya kan, yang cukup besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. HAN, ya kalau saya biasa dulu baca buku HAN, gitu. Hukum bukan HANI di sini, bukan HANI, hukum administrasi negara, ya kan, menjadi salah satu fokus pelatihan ini adalah jantung dari tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan, ia mengatur, ya kan? Ia mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, Pak Sekda lebih tahu tuh, Pak PJ lebih tahu tuh hubungan masyarakat. Pengalamannya Pak PJ ini, ya kan? Dia hukum administrasi negara, ya kan? Dia mengetahui, mengatur hubungannya bagaimana pemerintahan di daerah masing-masing bisa berjalan dengan lancar. Dipastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dengan kewenangan yang sah serta memperhatikan kepentingan publik. Kenapa disebut Pak PJ di sini? PJ Bupati, padahal kan beliau juga Sekda. Sebenarnya kan bisa aja ngatur sendiri kan. Tetapi diaturlah
disebutkanlah sebagai PJ, pejabat bupati, karena nanti kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh Pak Sekda itu nggak akan bisa diimplementasi. Betul nggak PPJ ya? Akhirnya diangkatlah beliau sebagai pejabat bupati supaya kebijakan yang diambil di daerah Kabupaten Probolinggo ya, dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum administrasi negara, Bapak Ibu semua dapat berperan sebagai penggerak perubahan, memastikan bahwa proses administratif yang dijalankan berlandaskan hukum serta menjaga integritas pelayanan publik. Namun kita tidak bisa hanya berfokus pada kepatuhan administratif. Tanggung jawab hukum dalam tata kelola pemerintahan juga menuntut kita untuk memperkuat prinsip apa? Transparansi, ya kan? Akuntabilitas dalam setiap tindakan yang kita ambil. Nah, tidak ada tempat bagi penyalahgunaan wewenang. Karena semua mata memandang. Pak PJ Bupati ini nggak bisa sewenang-wenang nih. Ya kan? Apalagi PJ nih, ya kan? Banyak orang yang ngiri-ngiri sama Pak PJ ini. Iya. Terutama kepala dinas yang mana ya? Kepala dinas juga kan, bisa aja itu. Jadi akhirnya semua mata memandang. Ini kalau ada kesalahan aja, wah tumbanglah Pak PJ ini. Betul Pak PJ ya? Apalagi politik, sadis dan kejam. Nah, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus memenuhi standar akuntabilitas, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Nah, saya mengapresiasi nih keputusannya Pak PJ bikin kegiatan di Jakarta sini, walaupun mungkin sambil jalan-jalan juga ya, gitu kan. Sambil jalan-jalan, ya, itu bonusnya. Tetapi ini yang diajak oleh Pak PJ Gubernur dibawa ke sini ini adalah memang tadi salah satu tadi untuk meningkatkan kemampuan sehingga Bapak Ibu semua bisa memahami tadi sistem akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pemerintahan di sini. Dulu, saya balik dulu. Karena sudah ada skenarionya, jadi saya mesti lihatin dulu. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, saya ingin mengatakan bahwa pentingnya upaya pencegahan korupsi. Nah, tadi udah ada transparansi, akuntabilitas, ini kan kita bicara pencegahan korupsi. Khususnya di sektor infrastruktur. Sektor ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Terutama apalagi terlebih ke 2 periode lalu Pak Jokowi selalu mengedepankan infrastruktur. Alhamdulillah nih sudah banyak infrastruktur di mana-mana nih, ya kan? Terlebih di Jakarta. Udah komplit lah, udah kayak di kota metropolitan di mana-mana lah. Bahkan ada di YouTube itu saya lihat banyak yang membanding-bandingkannya New York dengan Jakarta, terutama transportasi umumnya lebih bersih di Jakarta rupanya, ya kan? Tetapi dia lupa bahwa di New York udah puluhan tahun yang lalu dibikinkan, kita baru ya Pak jelas masih lebih bersih. Tapi alhamdulillah, ya kan? Sarana transportasi publik di Jakarta di Indonesia nanti pada umumnya sudah lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu lah, ya kan. Saya lihat memang di periodenya Pak Jokowi ini infrastruktur benar-benar ditingkatkan, terlebih di IKN ya kan. Nah, sektor ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga harus dijaga dengan penerapan prinsip good corporate governance yang diiringi strategi pencegahan masif termasuk dari aparat penegak hukum. Pencegahan ini mencakup peningkatan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, LHKASN, melibatkan serta menguatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan serta penyelenggaraan publik untuk menciptakan transparansi dan efisiensi. Ya kan? Nah, Bapak Ibu semua ini yang sebagai ASN tadi tuh jangan lupa LHKPN, LHKASN itu penting, ya kan? Sebenarnya bermanfaat untuk secara pribadi untuk kita, yaitu kita bisa menata sistem keuangan kita sendiri, aset kita sendiri. LHKPN itu kita sebenarnya menata sistem aset kita, keuangan kita udah sampai mana sebenarnya. Selama kita bekerja ini sudah sampai sejauh mana nih? Apakah legitimate atau tidak? Kan kita bisa lihat di
di LHKPN itu. Bapak Ibu semua dapat berperan sebagai penggerak perubahan, memastikan bahwa proses administratif yang dijalankan berlandaskan hukum serta menjaga integritas pelayanan publik. Namun kita tidak bisa hanya berfokus pada kepatuhan administratif. Tanggung jawab hukum dalam tata kelola pemerintahan juga menuntut kita untuk memperkuat prinsip apa? Transparansi, ya kan? Akuntabilitas dalam setiap tindakan yang kita ambil. Nah, tidak ada tempat bagi penyalahgunaan wewenang. Karena semua mata memandang. Pak PJ Bupati ini nggak bisa sewenang-wenang nih. Ya kan? Apalagi PJ nih. Ya kan? Banyak orang yang ngiri-ngiri sama Pak PJ ini. Iya. Terutama kepala dinas yang mana ya? Kepala dinas juga kan, bisa aja itu jadi akhirnya semua mata memandang. Ini kalau ada kesalahan aja, wah tumbang lah Pak PJ ini. Betul Pak PJ ya? Apalagi politik, sadis dan kejam. Nah, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus memenuhi standar akuntabilitas, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Nah, saya mengapresiasi nih keputusannya Pak PJ bikin kegiatan di Jakarta sini, walaupun mungkin sambil jalan-jalan juga ya gitu kan. Sambil jalan-jalan, ya, itu bonusnya. Tetapi ini yang diajak oleh Pak PJ Gubernur dibawa ke sini ini adalah memang tadi salah satu tadi untuk meningkatkan kemampuan sehingga Bapak Ibu semua bisa memahami tadi sistem akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pemerintahan di sini. Sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, saya ingin mengatakan bahwa pentingnya upaya pencegahan korupsi. Nah, tadi udah ada transparansi, akuntabilitas, ini kan kita bicara pencegahan korupsi. Khususnya di sektor infrastruktur. Sektor ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, terutama apalagi terlebih 2 periode lalu Pak Jokowi selalu mengedepankan infrastruktur. Alhamdulillah nih sudah banyak infrastruktur di mana-mana nih, ya kan? Terlebih di Jakarta, udah komplit lah, udah kayak di kota metropolitan di mana-mana lah. Bahkan ada di YouTube itu saya lihat banyak yang membanding-bandingkan ya New York dengan Jakarta, terutama transportasi umumnya lebih bersih di Jakarta rupanya, ya kan? Tetapi dia lupa bahwa di New York udah puluhan tahun yang lalu dibikin kan. Kita baru ya Pak, jelas masih lebih bersih. Tapi alhamdulillah ya kan sarana transportasi publik di Jakarta, di Indonesia nanti pada umumnya sudah lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu lah, ya kan. Saya lihat memang di periodenya Pak Jokowi ini infrastruktur benar-benar ditingkatkan. Terlebih di IKN ya kan. Nah, sektor ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga harus dijaga dengan penerapan prinsip good corporate governance yang diiringi strategi pencegahan masif termasuk dari aparat penegak hukum. Pencegahan ini mencakup peningkatan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, LHKASN, melibatkan serta menguatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan serta penyelenggaraan publik untuk menciptakan transparansi dan efisiensi, ya kan? Nah, Bapak Ibu semua ini yang sebagai ASN tadi tuh jangan lupa LHKPN, LHKASN itu penting, ya kan? Sebenarnya bermanfaat untuk secara pribadi untuk kita, yaitu kita bisa menata sistem keuangan kita sendiri, aset kita sendiri. LHKPN itu kita sebenarnya menata sistem aset kita, keuangan kita udah sampai mana sebenarnya. Selama kita bekerja ini sudah sampai sejauh mana nih? Apakah legitimate atau tidak? Kan kita bisa lihat di LHKPN itu. Itu sebenarnya sangat penting untuk pribadi ya. Kecuali Bapak Ibu memang nggak masukin situ, memang untuk kepentingan yang lain misalnya. Ada yang kedua, ketiga gitu kan. Misalnya, mudah-mudahan itu nggak masuk LHKPN, bisa tanya sama Pak Penghulu itu nanti. Nah, selain itu, ya kan, komitmen dari para pimpinan ya menjadi faktor kunci dalam mendorong seluruh elemen ya, untuk menjunjung tinggi nilai anti korupsi.
Dengan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur dijalankan secara bersih dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan pentingnya perannya intelijen di sini, ya. Kaitannya dengan fungsi pengamanan pembangunan strategis. Mungkin di tempat Bapak Ibu di Probolinggo itu ada juga kan Kejaksaan Negeri yang ada proyek-proyek strategis itu. Kalau itu di intelijen itu sangat, kita akan melakukan pengawalan. Kalau ada pendampingan itu diperdata, ya kan? Nah, itu perlu diketahui agar apa? Agar tadi bisa dikawal supaya proyek-proyek infrastrukturnya sudah tertata dari awal hingga akhir untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari setelah Bapak Ibu pensiun misalnya, gitu kan? Supaya tetap terjaga dalam koridornya. Fungsi ini adalah wujud nyata dari peran intelijen penegakan hukum yang dilakukan untuk deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah, menangkal, dan menanggulangi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kelancaran pembangunan strategis di tempat Bapak. Ya kan? Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap proses pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ini adalah langkah awal dalam mengasah pengetahuan dan keterampilan hukum yang Bapak Ibu miliki untuk kemudian diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Saya berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang untuk dapetin sertifikasi aja nih, ya, tetapi juga menjadi forum diskusi yang produktif untuk pengalaman, tantangan, serta solusi praktis di lapangan. Akhir kata, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di sini, kepada fasilitator Pak PJ yang sudah repot-repot di sini, Pak Penghulu. Saya ketemu, kalau ngomong penghulu senyum aja kalau Pak Penghulu itu. Asosiasi Penghulu, Pak mohon maaf saya tanya, ini asosiasi penghulu, Bapak mau asosiasi penghulu Sumatera Selatan atau seluruh Indonesia Pak? Sumatera Selatan. Oh iya. Jadi ada profesinya juga rupanya penghulu. Kalau kami juga ada Pak, profesi apa? Persatuan Jaksa Indonesia, ya kan? Nanti kembali lagi, balik lagi ke laptop ini, saya ucapin terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini, kepada para peserta, ya, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu. Ya sorenya jalan-jalan lah sorenya, ya, bangun jejaring profesional dan untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa. Mumpung lagi di Jakarta nih, ya kan, jejaring itu perlu rupanya, ya, karena dengan jejaring pekerjaan kita jadi jauh lebih lancar. Dengan network semua insya Allah dapat terkendali. Urusan-urusan yang sulit dan dalam tanda positif, ya, dalam tanda kutip positif, urusan-urusan yang sulit bisa terselesaikan dengan baik. Di Indonesia itu jejaring itu, ya, surat menyurat bisa belakangan itu. Yang penting kalau ada network, surat menyurat bisa nomor 2, ya kan. Tetapi kalau nggak ada surat nggak laku itu. Ya kan, itulah perlunya network. Mumpung di Jakarta bangun jaringan di sini, ya kan. Apalagi di sini ada Jamdatun tuh, kan, yang strukturnya sampai ke daerah. Nah, pendampingan, ya kan. Kalau udah kenal sama Jamdatun, aman dah tuh kan. Nah, itu. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan. Semoga segala ilmu yang diperoleh membawa manfaat besar dalam tugas dan pengabdian Bapak Ibu semua, termasuk saya, ya, pengabdian kita kepada bangsa, negara, tanah air.
Semoga kita dapat mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa selalu bahagia.